Al-Quran menyebutkan tentang Palestina dan Bani Israel dalam konteks sekarang. Terkait dengan beberapa peristiwa dan janji, Al-Quran tidak secara eksplisit membahas konflik Israel-Palestina modern, tetapi kisah-kisah Bani Israel di masa lalu, khususnya terkait dengan tanah Palestina, menjadi dasar bagi pandangan dan tafsir yang berbeda mengenai konflik saat ini. Palestina dalam Al-Quran, tanah yang diberkahi. Al-Quran menyebutkan Palestina sebagai tanah yang diberkahi, tempat tinggal Bani Israel setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Janji kemenangan. Ada tafsir yang mengaitkan surat Al-Isra ayat 4 dan 7 dengan janji kemenangan bagi umat Islam, khususnya penduduk Palestina, atas tanah suci Yerusalem, serta kehancuran kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israel. Larangan memasuki Palestina. Al-Quran juga menceritakan kisah larangan bagi Bani Israel untuk memasuki Palestina selama 40 tahun akibat pembangkangan mereka. Tafsiran terkait konflik. Beberapa tafsir Al-Quran menyoroti sifat-sifat Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti ketamakan dan pengingkaran janji, yang kemudian dikaitkan dengan tindakan Israel dalam konflik saat ini. Ada perbedaan pandangan mengenai penafsiran ayat Al-Quran terkait tanah Palestina dan hubungannya dengan janji Allah kepada Bani Israel, yang menjadi dasar perbedaan klaim antara Israel dan Palestina. Penting untuk dicatat, Al-Quran tidak secara langsung membahas konflik Israel-Palestina modern, melainkan kisah-kisah masa lalu yang menjadi dasar tafsiran dan pandangan yang berbeda. Perlu pemahaman yang komprehensif dan bijaksana dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran terkait Palestina dan Bani Israel, serta menghindari klaim yang dapat memperkeruh situasi. Janji Allah untuk kemenangan Palestina, seperti yang diyakini banyak Muslim, termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa ayat Al-Quran, seperti surah Al-Isra ayat 5-7, merujuk pada janji kemenangan bagi orang-orang beriman yang akan berkuasa di muka bumi setelah kerusakan yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Selain itu, ada hadis yang menyebutkan bahwa sekelompok umat Islam akan terus berperang di jalan Allah dan menang atas musuh mereka, bahkan hingga hari kiamat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait janji Allah untuk Palestina. Kekuasaan bagi orang beriman. Surah An-Nur ayat 55 menyatakan bahwa Allah menjanjikan kekuasaan di muka bumi bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Ini diyakini berlaku juga untuk perjuangan di Palestina. Kerusakan dan kesombongan Bani Israel. Surah Al-Isra ayat 4-8 menyinggung tentang kerusakan yang akan dilakukan Bani Israel di muka bumi dan janji Allah untuk mengirimkan hamba-hambanya yang kuat untuk menghadapi mereka. Tanah yang dijanjikan. Palestina diyakini sebagai tanah yang diberkahi dan dijanjikan Allah kepada umat Islam dan akan menjadi tempat kemenangan bagi mereka. Hadis tentang kelompok yang berperang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan adanya kelompok dari umat Islam yang akan terus berperang di jalan Allah dan menang atas musuh-musuh mereka, bahkan hingga hari kiamat, yang diakini sebagian orang merujuk pada perjuangan di Palestina. Meskipun ada janji-janji tersebut, penting untuk diingat bahwa kemenangan itu dari Allah. Surah Al-Anfal ayat 10 menegaskan bahwa kemenangan itu hanya dari Allah. Sabar dan taat. Dalam tafsir ayat Al-Quran tentang Palestina, disebutkan bahwa janji kekuasaan itu diberikan kepada mereka yang sabar dan taat kepada Allah. Dengan demikian, keyakinan akan janji Allah untuk kemenangan Palestina adalah bagian dari keimanan umat Islam, yang juga disertai dengan kewajiban untuk berjuang dan bersabar di jalannya.